berarti perlu pembelajaran sebagai pemimpin. Ketika dia mulai berorganisasi, maka dia mungkin belajar memimpin atau mungkin belajar dipimpin. Nah, Itu kan sama-sama belajar. Ketemu lagi di Cangkruan Embongan. Mbah Tarjo gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah. CL? sehat selalu. Nah, sekarang menanggapi tentang apa yang sekarang ada di media sosial. Bisa membaca di situ pasti yang dibahas adalah tentang politik biasanya. Dominan. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Iya. Kalau menurut CL bagaimana ini tentang politik itu? Menurut pendapat CL, Gitu ya. ya Orang awam ini ya. dari orang awam lah ya. Ya, kebetulan juga hari ini ada pemilu presiden di Amerika, sehingga jadi topik yang menarik, nyerempet arahnya kan hampir sama ya. Betul. Jadi kalau menurut saya, sepengetahuan saya sebagai orang awam, politik itu apa sih gitu kan? Ya kalau menurut saya sih, semenjak manusia ada, manusia secara sosial berhubungan dengan orang lain, dibutuhkan banyak ilmu kan, antara lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, berarti secara ekonomi. Di situ ada aturan-aturan, berarti hukum. Dan disitulah muncul juga politik, yang mana kurang lebih gambaran umumnya bagaimana untuk mencapai sesuatu, entah itu kekuasaan, entah itu mengkondisikan supaya tertib di lingkungan paling dekat, di kelompok-kelompok. Kalau untuk manusia yang zaman prasejarah mungkin kelompok-kelompok suku atau apa ya. Nah, tapi dalam perkembangan zaman semakin ke arah modern sampai sekarang, banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk ke dalam politik yang banyak dibahas, sampai ke ilmu politik praktis di dalam pemerintahan, ataupun yang paling kecil yaitu di organisasi, yaitu menentukan kebijaksanaan untuk kelompoknya sendiri, maupun kalau pemerintahan adalah bangsa, kalau untuk dunia berarti untuk dunia bagaimana, kurang lebih seperti itu. Nah, ini karena momennya juga kita pernah berbicara tentang kepemudaan di konten kita sebelumnya tentang Sumpah Pemuda. Ini lebih cenderung kita bahas ke arah pemuda yang perlu juga dibekali ilmu-ilmu, antara lain ilmu ekonomi, bagaimana mengatur perekonomian, ilmu misalnya kalau dia arahnya ke teknik ya teknik, mengetahui sedikit hukum karena juga wajib. Nah, di politik ini juga harusnya dalam perkembangan zaman era modern kurang lebih harus mengetahui, karena itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari juga, kurang lebih seperti itu. Sehingga apalagi kalau dalam politik praktis, misalnya contoh paling viral di beberapa saat yang lalu, ada demonstrasi tentang apapun, itu kan banyak juga pemuda-pemuda kan, anak-anak generasi masa depan kita itu ikut praktis dalam demonstrasi itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka memahami apa yang mereka suarakan, apa memahami tentang ilmu-ilmu politik yang mereka harus bagaimana, itu kan juga penting sebenarnya. Itu sih gambaran menurut saya sepanjang ya garis besar ya. Kalau lebih detailnya mungkin yang ahli yang lebih menjelaskan lebih detail, saya kira seperti itu. Gitu Abang ya. J. Iya, Kurang ini lebih kayak kebetulan ada Mbah Tarjo. Jadi kita gimana Mbah Tarjo terhadap apa yang sudah dijelaskan awal-awal dari CL, bagaimana Mbah Tarjo menanggapinya? Baik, terima kasih CL, Nggih. terima kasih Cabang, luar biasa. Jadi CL dan Cabang ini ternyata juga jeli juga dalam melihat suasana atau fenomena. Iya. Jadi ketika di dalam demo kemarin diindikasikan anak-anak STM atau SMA itu ikut serta dalam demo,
Bahkan demo ada yang SMP. atau ada yang SMP, bahwa demo ini kan salah satu ekspresi Iya. dalam mengungkapkan pendapat. Ketika pendapat itu berkait dengan kenegaraan, sebuah kebijakan, maka berarti sudah masuk pada politik praktis. Ranah politik. Nah, ini tentu pertanyaannya tadi yang saya cerna adalah perlu atau tidak, kira-kira manfaatnya apa, Iya. kalau begitu caranya bagaimana, kira-kira begitu. Iya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Saya kira ketika kita ini mungkin sudah tidak muda lagi, nah bagi orang yang punya anak yang masih muda menjelang dewasa, atau punya anak-anak yang SMP, SMA, atau punya saudara-saudara SMP, SMA, mungkin perlu diperhatikan juga ya, perlu kita simulasikan di sini. Kira-kira perlu atau tidak sih orang itu berpolitik? Tadi sudah sempat disinggung oleh Cak L, jadi nanti kalau terjadi duplikasi omongan, anggap aja nggak ada masalah gitu ya. Iya. Yang penting ini menjadi lebih jelas bahwa secara alamiah manusia itu kan ketika dia berhadapan dengan dua orang atau lebih, maka di situ pasti ada perbedaan pendapat dan ada perbedaan kepentingan. Betul. Dan di situ tentunya harus ada siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Ya. Kalau tidak, dua-duanya pasti menganggap dirinya sebagai pemimpin, berarti nggak ketemu nanti. Nah, berarti logikanya secara alamiah, ketika manusia itu makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain, berarti memerlukan politik. Politik sendiri yang saya baca ya, kalau ini berkait dengan politik kenegaraan, itu sebagaimana diungkapkan oleh Plato atau Socrates, bahwa politik itu secara umum adalah bagaimana mencapai tujuan untuk kekuasaan, Ya. termasuk bagaimana mengelola, bagaimana susunan strukturnya, lembaganya, itu nanti bisa dilihat di situ. Tapi kalau kita orang awam bisa memberikan definisi yang lebih mudah adalah politik itu adalah untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan? Nah, tujuan itu bisa sifatnya pribadi atau bisa sifatnya kelompok. Kalau sifatnya pribadi, saya pikir ya itu setiap orang punya cara lah. Tapi ketika tujuan itu bersifat organisasi, dua orang atau tujuan bersama atau bahkan organisasi, nah berarti di situ diperlukan sebuah kompromi atau kesepakatan atau perjanjian bagaimana untuk melangkah. Sehingga dua orang itu misalkan dia punya tujuannya harus dikomunikasikan apa tujuannya. Setelah itu cara mencapai tujuan bagaimana? Komunikasi di antara dua orang itu atau lebih, komunikasinya bagaimana? Pembagian tugas dan tanggung jawabnya bagaimana? Dari sini menunjukkan politik ini disadari atau tidak, ternyata memang sudah berjalan. Ketika dua orang itu melakukan kerjasama, maka mau nggak mau politik ini berjalan di situ, ada di situ. Sehingga ketika kita mensepakati bahwa politik itu penting, apalagi ternyata juga fakta anak-anak SMP juga tertarik untuk berpolitik, maka orang tua harus memfasilitasi, membuat lorong yang benar atau mengemas secara benar arah politik anaknya ini. Artinya ini bagaimana justru diarahkan dengan baik. Contoh mengarahkan itu adalah ikut organisasi yang pada lingkup yang dekat. Misalkan bagaimana ikut Karang Taruna, OSIS di sekolah, atau OSIS di sekolah, atau pramuka, atau organisasi keagamaan, remaja masjid, remaja gereja, Islam. kerokanian. Ini di situ sudah mulai menemukan tujuan bersama. Nah, dari tujuan bersama nanti mencapai juga tujuan bersama. Nah, berarti cara komunikasi untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Manfaat yang benar-benar bisa kita ambil nggak, Mbak? Dari kita menjalankan teknik-teknik ataupun cara-cara ilmu politik yang benar. Baik, saya kira manfaatnya sangat besar ya. Manfaatnya sangat besar, yaitu secara pribadi maupun nanti untuk
karir ke depan ini sangat penting. Jadi ketika orang itu berorganisasi, maka di situ terjadi pembangunan karakter di dalam kepemimpinan. Oh, ya. Nah, apalagi kalau ulama mengatakan manusia adalah khalifah. Di muka Manusia bumi adalah ya. pemimpin. Nah, berarti perlu pembelajaran sebagai pemimpin. Ketika dia mulai berorganisasi, maka dia mungkin belajar memimpin atau mungkin belajar dipimpin. Nah, Itu kan sama-sama belajar. betul, Yang dipimpin itu belajar dipimpin, Mm-mm. toh nanti ke depan juga menjadi pemimpin. Atau yang menjadi pemimpin suatu saat juga menjadi yang dipimpin. Itulah saling mendapatkan pengalaman sehingga saling mengerti apa yang harus dilakukan. Itulah namanya bijaksana. Nah, jadi belum lagi bagaimana kita mengemukakan pendapat atau tujuan Dengan bagian benar ya. dengan baik, dengan benar, dengan aturan main. Nah, di situ ada aturan main. Aturan main tata tertib yang disepakati. Nah, kalau nggak disepakati kan yang lain juga nggak ngerti juga. Akhirnya disepakati. Setelah disepakati berarti dituangkan di dalam apa? Tata ADART tertib, kalau bahasanya ya. ADART. Nah, ini nanti secara karir itu akan bermanfaat ketika di dalam lingkungan pekerjaan, baik swasta maupun negeri atau di partai politik. Minimal di keluarga kecil ya. Nah, keluarga minimal ya, di bapak, keluarga. jadi bapak atau ibu Nah. pun itu penting. Sangat penting, karena meskipun keluarga pun pada dasarnya itu juga orang lain yang punya kepala, punya isi. Ini kan harus bagaimana menyampaikan pendapat. Apa kalau bapak dengan mudah bisa memaksakan kepada si anak? Kalau masih kecil mungkin, tapi begitu sudah dewasa, apa bisa serta-merta seperti itu? Itulah pengalaman-pengalaman di dalam lingkungan keluarga. Setelah itu dipraktekkan di dalam lingkungan organisasi terkecil di lingkungannya, atau mungkin mulai menginjak kepada ikut-ikutan di mungkin partai, ikut apa pemuda partai, ya kan boleh aja itu pengkaderan. Nah, jadi kepemimpinan itu ini akan terbangun ketika si anak atau pemuda ini diberikan kesempatan untuk berorganisasi pada organisasi yang terdekat tadi ya, yang terkecil tadi. Dan itu manfaatnya salah satunya adalah tentu menambah wawasan. Karena banyak hal baru di situ. Banyak hal baru dari mungkin senior-senior atau pemimpin-pemimpin atau jenjang organisasi yang lebih atas, bagaimana mendapatkan informasi baru, setelah itu bagaimana mensikapi informasi baru, setelah itu bagaimana mencapai pelaksanaan secara bersama. Tentu di situ adalah bagaimana seorang pemimpin itu punya keahlian untuk menyampaikan kepada anggota, baik dari sisi manajemen materi informasi ataupun memang kita menambah wawasan dari informasi itu sendiri, menjadi tambahan informasi. Nah, setelah itu juga bagaimana adanya manajemen waktu. Nah, ini yang penting ini kan. Nah, manajemen waktu itu apa? Artinya ketika kita dua orang, berarti dua-duanya harus saling menyempatkan diri atau menghitung, mensinkronkan waktu. Jam berapa bisa, jam berapa tidak bisa. Ini kan harus disepakati. Dan mereka sudah belajar bersepakat. Berarti belajar apa? Belajar berkomitmen. Harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Ini dari sisi manajemen waktu. Belum lagi nanti mengenai cara menyampaikan, menyampaikan atau cara menerima masukan, menerima teguran, atau bagaimana kita menegur, bagaimana kita menerima kondisi yang kita tidak senang, tidak suka. Ini kan manajemen emosional. Bagaimana orang itu melatih diri untuk kapan dia harus marah, tapi juga kapan dia tidak marah, kapan bisa mengendalikan marah. Dan marah itu tentu harus ada alasannya apa, Solusinya juga. solusinya apa, ukurannya sejauh mana marah itu boleh diluapkan. Ini kan ada di dalam manajemen emosional situ. Karena ketika dia
marahnya itu tidak terkendali, tentu orang lain juga akan menyampaikan keberatan. Berarti ini kan ada pelajaran di situ. Iya. Kalau sejak kecil ini sudah diajari untuk memanajemen emosional, betapa luar biasanya nanti kalau menjadi pemimpin, baik di dalam formal maupun di dalam pekerjaannya. Terlatih itu ya. Terlatih. Masa depan Indonesia jadi cerah ini kayaknya ini ya. Atau mungkin dia aktif di dalam partai politik. Nah ini. Nanti terbiasa berkomitmen, terbiasa merumuskan tata tertib yang dia harus punya alasan yang mendasar. Mungkin kalau dari sisi negara Indonesia berarti harus berdasarkan Pancasila, harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan keadilan sosial, dan segalanya itu nanti dia emosional itu akan terkendali, tidak asal emosi kan begitu. Baik, Mbak. Itu kalau menurut Mbak, bagaimana seorang pemuda harus melakukan yang tadi kita bicara masalah politik? Apakah dia harus berpolitik praktis atau dia mempelajari cukup teorinya saja? Wah, Emang ini pilihan ya sebenarnya. Pilihan. Itu. Jadi saya kira ketika semua itu sudah terkontrol dengan baik dan terutama orang tuanya bisa memahami, atau si anak itu mungkin omnya atau saudaranya atau kenalan bapaknya bisa mengendalikan anak untuk berpolitik dengan baik, ya tentu nggak ada salahnya, sesuai kadarnya kan. Sesuai kadar itu dalam arti dia ikut-ikutan di dalam pemuda partai, ikut mengikuti acara kepartaian. Toh dulu juga ada namanya KNPI, pemuda Kosgoro, pemuda Pancasila, kan itu hal yang normal. Sehingga ikut politik praktis boleh, tidak ikut juga boleh, tapi tentu harus tahu ilmunya juga ya. Harus minimal tahu ilmunya dan tahu resikonya juga. Iya. Karena ini pemuda loh. Kalau ternyata nanti menimbulkan efek yang tidak baik, membahayakan si pemuda ini kan eman juga. Iya. Nah, tapi di satu sisi memang ketika dari awal dari pemuda ini sudah terbiasa berpolitik, terbiasa ngomong politik, berarti tentu dia sudah biasa mengendalikan diri. Nah, nanti si teman-teman atau pemuda bisa melihat sejarah-sejarah pemimpin sejak usia berapa mereka itu sudah berdialog mengenai politik, Terlatih itu. terlatih. Ya. Nah, ya bisa dilihat nanti Bapak Presiden Soekarno, Cokro Aminoto, atau Amir Samsudin, Agus Salim, banyak hal sejak umur berapa sudah mulai bicara politik. Kira-kira begitu. Ya, jadi rekan-rekan, kalau penjelasan Mbak Tarjo begitu banyaknya manfaat yang kita peroleh dari ilmu ini, kita bicara tentang politik, tentunya tidak menepikan ilmu-ilmu yang lain. Tentunya akan belajar bersama-sama di situ dalam prosesnya, baik manajemen, baik ekonomi, baik hukum. Jadi saya teringat dulu waktu zaman mahasiswa atau SMA lah ya, bahwa kita kan punya dua kaki, jadi jangan hanya melulu di belajar, tapi kita juga harus aktif di organisasi. Kenapa? Karena di sini banyak pelajaran yang kita peroleh, baik itu ilmu politik, manajemen, melatih ketepatan waktu dan sebagainya, seperti yang disebutkan oleh Mbak Tarjo. Biasa menjelang akhir lalu ada pertanyaan tentang spiritual. Moga ini cabang ini yang ahlinya ini. Baik. Secara spiritual. Saya senang ini, saya senang. Semoga nanti bisa menjadi renungan ya. Kalau kita kurang tepat dalam memberikan pendapat, nanti bisa dikoreksi. Jadi secara spiritual itu tentu tujuan yang paling tinggi. Yang paling tinggi misalkan secara filsafat itu adalah bagaimana manusia itu saling menciptakan ketertiban di antara manusia. Ada mencapai kesejahteraan atau bagaimana mencapai keadilan bersama. Nah, berarti mereka ini dituntut untuk saling bisa dipercaya, saling berkomitmen di antara mereka tentu. Komitmen itu di antara mereka. Yeah. Artinya kalau
mafia itu juga ada mafia, manajemen mafia. Dalam arti sesama mafia juga harus Komitmen juga komitmen. ya. Kalau nggak komitmen kan repot mungkin ya. Bisa dibunuh itu kalau di mafia. Jadi komitmen. Nah, di dalam konteks spiritual dari sisi pendapat ulama yang pernah saya dengar adalah inna amalu biniat. Semua itu tergantung niatnya. Maka segala sesuatu ketika niatnya baik akan tercatat dengan sebagai amal yang baik. Maka di situ diperlukan akhlakul karimah, akhlak. Nah, akhlaknya bagaimana? Karena meskipun organisasi atau politik ini adalah berhadapan dengan orang lain, maka akhlaknya bagaimana? Kalau berhadapan dengan kelompok yang lebih besar, akhlaknya bagaimana? Kalau bertemu dengan organisasi lawan organisasi atau negara lawan negara, maka akhlaknya bagaimana? Bahkan ketika negara berperang pun, ini kan ada akhlak. Tentu minimal ada pemberitahuan dong. Saudara kalau tidak meninggalkan zona ekonomi eksklusif dari tempat kami, pasti saya serang. Halo, kan begitu. Atau melalui dubesnya. Masa tiba-tiba ditembak gitu? Saya rasa enggak lah. Pasti ada komunikasi ya. Jadi inna malu biniat. Saya kira ketika niatnya benar, nanti hasilnya benar. Dan itu akan tercatat sebagai kebaikan. Saya kira pesannya begitu. Iya. Akhlak ini ya, kata-kata garis bawah yang ditekankan dari Mbak Tarjo di akhir pembicaraan kita mengenai spiritual dalam berpolitik atau dalam ilmu politik, atau bahasa yang kita sering dengar adalah moral kita bagaimana. Karena ini Mbak, akhlak moral ini penting sekali ternyata. Kalau maaf ini ya, kalau ada beberapa politikus ataupun pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, entah itu korupsi, entah itu penyelewengan jabatan ataupun apapun, itu kan muaranya biasanya kan kalau niat rata-rata mereka niatnya baik, tapi akhlaknya pada saat pelaksanaannya seringkali melenceng. Nah itu memang berhubungan gitu Mbak, kira-kira Mbak? Saya kira ya seperti itu. Nanti karena negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, nanti dalam ukuran agamanya masing-masing sebetulnya sudah punya tolok ukur. Cuma ini kan kita bicara pemuda. Jadi bagaimana pemuda itu mendapatkan bimbingan yang baik dari seniornya. Ya kan dari mulai gini ya harus kita tanamkan untuk sehingga nanti antara akhlak, kepercayaan kepada Tuhan, agama, tindakan di lapangan ini kan menjadi satu kesatuan. Saya kira begitu. Ya, jadi berharap kalau usia dini kita sudah tanamkan akhlak moral yang baik di kemudian hari, jadi hasilnya tetap baik ya. Kira-kira seperti itu, karena kan dari saya sih sudah cukup pertanyaannya. Dari cabang mungkin ada yang lain? Cukup. Cukup. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di tema cangkruan embongan yang lain.